Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para netizen dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Masjid At-Taqwa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Malam takbir 10 Zulhijjah ya. Insyaallah besok kita akan melaksanakan salat Idul Adha 1441 Hijriah di lapangan Plaza Universitas Muhammadiyah Jakarta. Para sahabat yang berbahagia, saat ini kita akan mendiskusikan sebuah tema tentang kewajiban berkurban bagi kita sebagai umat Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita bagi orang-orang yang mampu untuk menunaikan ibadah kurban. Kurban itu kan artinya adalah mendekatkan diri kita pada Allah. Ya, dengan cara apa? Dengan cara menyembelih ternak atau hewan kurban. Tentunya sesuai dengan ketentuan syarat-syarat yang berlaku di dalam ajaran Islam. Berkurban ataupun menyembelih hewan kurban itu adalah bagian dari sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sarana untuk menghambakan diri kepada Allah. Karena ini telah disyariatkan bahkan semenjak daripada Nabi Adam alaihissalam, dan juga bahkan dalam sejarah Islam dikenal dengan sebuah peristiwa yang luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada anak Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil, untuk mempersembahkan hasil daripada pertaniannya dan juga hasil daripada peternakannya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang berbahagia, pada saat ini kita tidak akan berbicara tentang sejarah bagaimana berkurban pada zaman Nabi, tapi ingin saya berbagi bahwa sebenarnya berkurban itu adalah merupakan kewajiban. Kenapa ini merupakan kewajiban? Karena banyak sekali dalil-dalil dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan, menegaskan untuk manusia, khususnya umat Islam, agar mereka melakukan ibadah kurban. Dan pemirsa yang berbahagia, kapan kita diwajibkan untuk berkurban? Tentunya pada tanggal 10, 11, 12 dan 13. Ya, pada dimana ya umat Islam telah melakukan atau menunaikan salat Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah, kemudian disusul dengan 3 hari tasyrik, yaitu 11, 12 dan 13 pada bulan Zulhijjah. Para pemirsa yang berbahagia, berkurban, semua kita udah tahu apa itu arti kurban. Berkurban adalah tujuannya untuk menjalankan perintah-perintah Allah, mensyiarkan ya ajaran Islam. Karena banyak sekali antara perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang diantaranya itu adalah tujuannya ada syiar. Pertama tentunya adalah memenuhi kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini berkurban ini wajib? Sahabat yang berbahagia pasti tahulah ya beberapa dalil yang sahih, bahkan dalam Al-Quran dijelaskan inna a'tayna kal kausar, kemudian fasalli li rabbika wanhar. Fasalli itu artinya kan salatlah kamu ya. Sebagian ulama menjelaskan bahwa salat di situ maksudnya adalah lakukanlah salat Idul Adha, kemudian wanhar. Setelah kita melakukan sholat Idul Adha, maka hendaklah kita menyembelih hewan ternak atau hewan kurban. Ini adalah merupakan salah satu di antara perintah Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban umat Islam untuk menunaikan daripada ibadah kurban. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain. Sebagaimana dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Kata Nabi, barang siapa
yang memiliki kelapangan rezeki, yang memiliki harta, memiliki benda, kekayaan, dan kemudian dia tidak mau menyembelih hewan kurban, menyembelih ternak, maka kata Nabi, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah sekali-kali mereka itu mendekati tempat salat kami. Artinya apa? Ya, artinya bahwa Rasulullah SAW mengancam dan memperingatkan kepada orang-orang yang diberikan kemampuan dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak mau melakukan ibadah kurban. Para sahabat yang berbahagia, dalam hadis Rasulullah yang lain dikatakan, ya, dengan makna yang sama tapi redaksi yang berbeda, yang berbunyi man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Jadi tadi mangkana lahu, kalau yang ini manjada atau man wajada sa'ah, ya, man wajada sa'ah atau sa'atan, ya, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Jadi barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, keluasan rezeki, karunia yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala, artinya kita diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak mau mengeluarkan sebahagian harta yang dititipkan Allah kepada kita, tidak mau kita berikan untuk fakir miskin dengan cara apa? Dengan cara menyembelih hewan kurban. Karena itu adalah tujuannya untuk berbagi. Ya, bahkan bukan hanya orang-orang miskin di antara kita yang boleh memakan atau mendapatkan hewan kurban tersebut, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan orang kaya pun boleh mereka itu, ya, mendapatkan jatah daripada hewan kurban atau daging kurban. Sahabat yang berbahagia, maka oleh karenanya juga para ulama sepakat, ya, waqad ijtama'al, ya, al-muslimun, ya, ala mashru'iyatil udhiyah, dan sungguh telah sepakat berdasarkan beberapa pandangan para ulama bahwa sesungguhnya orang Islam, ya, kaum muslimin bersepakat bahwa sesungguhnya, ya, berkurban itu merupakan syariat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang berbahagia, ya, di dalam Al-Qur'an juga dikatakan walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkurusmallah. Nah, jadi walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkurusmallah ala ma razaqnahum min bahimatil an'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 34 yang berbunyi, ya, sebagaimana yang telah dibacakan tadi, bahwasanya bagi setiap, ya, umat itu telah kami syariatkan, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk penyembelihan kurban, ya, supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya, terhadap, ya, atas sembelihannya, atas ternak yang dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah merupakan rezeki dari Allah, ya. Ala ma razaqnahum min bahimatil an'am. Jadi menyebut nama Allah. Jadi berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, mengagungkan Allah, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah atas apa? Atas karunia dan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu min bahimatil an'am, yaitu dari hewan ternak. Subhanallah. Jadi teman-teman, para sahabat yang berbahagia, karena ini merupakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan rezeki, diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita sekali-kali berlaku kikir ataupun pelit dengan harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Ma anfaqta laisa ma indaka. Apa yang kau infakkan, maka itulah yang harta yang sebenar-benarnya nanti yang akan kita peroleh di yaumil qiyamah. Laisa ma indaka, bukan harta yang kita miliki saat ini. Nah, apa yang kita berikan itulah yang akan kita terima, bukan apa yang kita simpan, ya, di deposito kita, di ATM kita, ya, di brankas kita dan lain-lainnya. Nah, oleh karena itu teman-teman yang berbahagia, ya, jangan sampai kita termasuk orang yang merugi, ya, yang merugi. Ya, zaman sekarang ini banyak, ya, orang yang terperdaya dengan dunia, ya. Ya, zaman sepeda, mahal-mahal sepeda dibeli, ya kan?
bahkan puluhan juta, ya kan? Kemudian ada lagi ya musim batu cincin yang begitu mahal dulu, ya kan, sangat viral. Dan ada lagi musim apa saja ya kita ikutin, ya, musim layangan, nggak tua nggak muda, anak kecil, ya kan, semuanya ikut, ya, musim sepeda ikut semuanya, ya, musim cincin ikut semuanya, bahkan musim burung pun ya rela mengeluarkan uang puluhan juta untuk membeli seekor burung, ya, peliharaan. Nah, sekarang musimnya zaman kurban, maka oleh karenanya teman-teman, mari kita keluarkan harta kita, ya, untuk membeli hewan kurban. Jadi masih ada waktu, ya, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13. Jadi insya Allah ini merupakan ya kesempatan bagi kita untuk menambah amaliyah kita. Mudah-mudahan dengan kita berkurban, ya, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Insya Allah akan menjadi amal saleh dan kemudian akan bisa menyelamatkan kita di yaumil kiamah nanti. Teman-teman yang berbahagia, itu saja mengenai bagaimana ya perintah Allah Subhanahu wa taala tentang berkurban, ya, kurban atau udhiyah, menyembelih hewan ternak dalam rangka memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala pengorbanan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Jangan lupa ya video ini di like, share, and subscribe, ya. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.